Kalian pernah kepikiran nggak? Lagu-lagu hits yang nemenin kita dari zaman dulu sampai sekarang bisa jadi sebenarnya adalah teriakan minta tolong dari penyanyinya? Kelihatannya sih hidup mereka sempurna banget. Di atas panggung diteriakin ribuan orang, bergelimang harta, dan selalu dielu-elukan. Tapi gimana kalau ketenaran itu seringkali dibayar pakai nyawa? Setiap kali ada berita duka mendadak dari musisi idola kita cuma bisa mikir, kok bisa ya? Faktanya nih, tekanan di industri musik jauh lebih mengerikan dari sekadar kehabisan ide bikin lagu. Ada sebuah realita pahit di mana hampir 1 dari 5 musisi, atau tepatnya sekitar 17,4%, pernah berada di titik terendah sampai mencoba mengakhiri hidup mereka. Bayangin, 17,4%. Ini bukan mitos, tapi fenomena nyata di industri yang kelihatannya ngasih segalanya. Dan yang bikin lebih merinding lagi, beban psikologis ini ternyata punya efek yang jauh lebih brutal buat musisi perempuan. Di kehidupan normal, biasanya ada sebuah fenomena yang namanya paradoks gender. Maksudnya, walaupun perempuan lebih sering melakukan percobaan, tapi tingkat kematian akibat bundirnya biasanya lebih rendah daripada laki-laki. Tapi tragisnya, di industri musik, perlindungan gender ini hilang sama sekali. Menjadi perempuan di industri ini nggak memberikan perlindungan apa-apa dari risiko kematian dini kalau dibandingin sama musisi laki-laki. Bahkan kalau kita lihat data statistik dari Inggris, angka bundir perempuan di sektor budaya, media dan olahraga, yang pastinya termasuk musisi di dalamnya, itu 69% lebih tinggi. Dibandingkan rata-rata perempuan pada umumnya, angka 69% ini besar banget. Kenapa bisa se-ekstrem itu? Karena musisi perempuan menghadapi tekanan atau stresor yang unik banget, yang nggak banyak dirasain sama orang biasa. Lingkungan kerja mereka seringkali berakar pada budaya yang keras, mulai dari perundungan, pelecehan seksual, sampai praktik misogini yang udah sangat terjerat di dalam struktur industrinya. Belum lagi kalau mereka sebelumnya emang udah punya riwayat trauma secara fisik atau emosional, itu benar-benar jadi pemicu risiko yang sangat mematikan. Makanya di video kali ini, kita nggak cuma nyari tahu soal trivia atau fakta-fakta singkat aja. Kita bakal ulik dan bedah narasi utuhnya, ngerasain perjalanan emosional mereka, dan melihat apa sih makna terdalam dari krisis yang dialami para seniman ini. Kita akan cari tahu, seberapa mahal sebenarnya harga dari sebuah ketenaran. Kalau kita tarik garis ke belakang, fenomena ini sebenarnya bukan hal baru. Masalah kesehatan mental udah lama menggerogoti para seniman dari era klasik dan era 80-an. Salah satu contoh nyata yang sangat menyayat hati adalah cerita di balik lagu-lagu legendaris yang sering kita dengar hari ini, seperti karya-karya city pop Jepang yang ikonik dari Miki Matsubara. Banyak dari kita yang menikmati lagu-lagunya karena melodinya yang ceria, santai, dan penuh energi. Tapi kalau kita ulik dan bedah narasi utuhnya, ada tragedi besar yang tersembunyi di balik suara indahnya. Para musisi di era itu sering banget terjebak dalam apa yang dinamakan perangkap identitas diri. Bagi mereka, musik bukan cuma sekadar pekerjaan atau karir, tapi musik adalah satu-satunya identitas dan alasan mereka untuk hidup. Ketika seorang musisi menggantungkan seluruh nilai dirinya pada karya musiknya, disitulah krisis batin dimulai. Begitu performa mereka dikritik, dibatasi oleh keputusan label, atau saat popularitas mereka mulai meredup, mereka langsung merasa kehilangan alasan untuk bertahan. Rasa perfeksionisme yang ekstrem ini bikin mereka merasa harus selalu tampil sempurna, dan ketika realita nggak sesuai harapan, rasa hampa yang datang itu rasanya luar biasa menghancurkan. Nggak berhenti di situ, ada siksaan fisik yang menggerogoti mental mereka dari dalam, yaitu kerusakan ritme sirkadian dan gangguan tidur yang parah, jadwal tur yang padat, jam kerja studio yang berantakan sampai larut malam, serta tuntutan untuk selalu berpindah tempat dalam waktu singkat, benar-benar merusak jam biologis tubuh mereka. Secara biologis, ketika pola tidur dan sistem sirkadian tubuh rusak secara terus-menerus, otak akan kehilangan kemampuan untuk meregulasi emosi. Hal inilah yang menjadi pemicu utama munculnya depresi berat. Nggak heran kalau akhirnya, banyak musisi era dulu yang terpaksa melarikan diri ke alkohol atau bergantung pada obat tidur dosis tinggi cuma demi bisa memejamkan mata sejenak. Lingkaran setan ini terus berputar, sampai akhirnya tubuh dan pikiran mereka benar-benar berada di titik habis. Masuk ke era modern, bayang-bayang kelam ini nyatanya nggak pernah benar-benar pergi. Malah, tekanannya terasa semakin cepat dan nyata. Salah satu contoh yang paling membuka mata dunia adalah tragedi bundir yang menimpa DJ dan produser kenamaan yang bernama Avicii. Dari luar, kehidupan Avicii kelihatan seperti mimpi semua orang. Manggung di festival-festival terbesar dunia, lagu-lagunya diputar banyak orang, dan dicintai jutaan penggemar. Tapi di balik panggung yang megah itu,
Tubuh dan pikirannya dipaksa bekerja jauh melampaui batas kemampuan manusia. Jadwal tur yang sangat padat dan tuntutan industri yang tanpa henti akhirnya membawa dia ke titik terendah. Kepergian Avicii jadi titik balik besar yang bikin dunia sadar ada hal yang benar-benar rusak dalam cara kerja industri ini. Tragedi tersebut memicu perdebatan serius soal apa yang dinamakan duty of care, alias kewajiban moral dan hukum dari pihak manajemen untuk menjaga keselamatan artis mereka. Manajer itu sebetulnya bukan cuma orang yang ngurusin kontrak, nyari duit, atau ngatur jadwal penerbangan semata. Dalam ekosistem kehidupan seorang musisi, manajer adalah gatekeeper atau penjaga pintu paling depan. Karena mereka adalah orang yang bekerja paling dekat dengan sang artis, manajer memegang peran yang sangat vital. Mereka dituntut untuk punya kepekaan dalam mengenali tanda-tanda awal krisis mental. Manajer juga harus dibekali keberanian untuk bertanya secara langsung kepada artisnya mengenai kondisi psikologis mereka, tanpa perlu takut pertanyaan itu bakal memperburuk keadaan. Bahkan saat artis sedang ada di periode paling rawan, seperti waktu menjalani tur keliling dunia, manajer seharusnya aktif, berkoordinasi dengan tim medis untuk menyiapkan rencana keselamatan yang matang. Pihak manajemen didorong untuk mengevaluasi kembali gaya kerja yang mereka terapkan. Jangan sampai demi mengejar target finansial, jadwal dan beban kerja yang ugal-ugalan malah berubah jadi ancaman nyata bagi nyawa sang musisi. Masuk ke ranah media sosial dan era digital saat ini, beban psikologis yang ditanggung musisi malah makin gak masuk akal. Coba kita lihat fenomena di industri K-pop, di mana tuntutan perfeksionisme yang ditetapkan oleh masyarakat itu luar biasa tinggi. Musisi dipaksa buat selalu tampil tanpa celah, sekaligus diharuskan membagikan sisi paling intim dari hidup mereka ke ruang publik demi terhubung dengan penggemar. Sayangnya, hal ini menciptakan kerentanan emosional dan seringkali melahirkan fandom yang sangat obsesif dan toksik. Kedekatan semu ini membuka celah lebar untuk perundungan cyber atau cyberbullying yang intens, yang pada akhirnya memicu perasaan terpinggirkan dan perilaku destruktif pada sang idola. Bahkan di skena musik yang lebih independen, kita melihat munculnya tren genre seperti SoundCloud rap atau emo rap. Lewat genre ini, lirik-lirik gelap yang secara terang-terangan mereferensikan keputusasaan dan ideasi bundir dibagikan secara luas di dunia maya. Ini jadi bukti nyata bagaimana media sosial ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi membantu karir, tapi di sisi lain menciptakan pengawasan publik yang konstan dan tidak sehat. Lalu apa pesan moral dari semua kenyataan pahit ini? Kisah-kisah tragis ini adalah tamparan keras yang ngajarin kita untuk berhenti melihat musisi sekadar sebagai mesin pencetak hiburan. Di balik melodi indah yang sering kita putar, dan di balik karya-karya luar biasa yang sering kita bedah makna lirik mendalamnya, baik itu lagu pop balada tahun 80-an, tembang klasik, sampai hits kekinian, ada manusia biasa yang juga bisa lelah, hancur, dan merasa sendirian. Industri hiburan jelas butuh perubahan sistemik. Nyawa dan kesehatan mental seniman tidak boleh lagi dikorbankan demi mengejar untung. Dan untuk kita sebagai pendengar, mari mulai menciptakan ekosistem apresiasi yang lebih memanusiakan manusia. Berhentilah menuntut kesempurnaan, hentikan komentar-komentar beracun di internet, dan belajarlah untuk menghargai batas privasi mereka. Karena pada akhirnya, karya musik yang agung seharusnya lahir dari jiwa yang merdeka untuk berekspresi, bukan dari jiwa yang disiksa oleh ekspektasi. Ketenaran, sebesar apapun itu, tidak akan pernah sepadan jika harus dibayar dengan nyawa.